Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Selen Angelina dengan NPM 2041332. Saya Sauliong dengan NPM 2041297. Saya Tommy Lee dengan NPM 2041355. Saya Kelvin dengan NPM 2041298. Saya Ricardo dengan NPM 2041219. Dan teman kami Wendy Safiro yang berhalangan untuk hadir dengan NPM 2041360. Pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi kecerdasan yang dimiliki manusia yang dimodelkan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selen Angelina. Nah, selanjutnya adalah perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia Kedua oleh seorang matematikawan dan filsufur muda bernama Alan Turing pada tahun 1947. Alan Turing beranggapan bahwa jika manusia bisa mengelola informasi dan memecahkan masalah, juga membuat keputusan dari informasi tersebut, maka mesin juga bisa melakukannya. Saat ini, komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya, perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia dan melakukan perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Artificial Intelligence terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Misalnya, sebuah robot yang dikembangkan oleh Cynthia Breazeal bernama Kismet. Kismet dapat mengenali dan menampilkan emosi selayaknya manusia. Tidak hanya seputar robot, Artificial Intelligence juga melingkupi sistem otomasi mesin, misalnya mobil dengan kemampuan autopilot atau menyetir sendiri. Nah, dampak dari Artificial Intelligence sendiri memiliki banyak dampak baik seperti meningkatkan efektivitas kerja. Sistem dengan kecerdasan buatan cenderung bekerja lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan yang diakibatkan oleh kelelahan dan juga kecerobohan. Berikut merupakan contoh-contoh dari aplikasi kecerdasan buatan, yaitu yang pertama ada Siri. Siri adalah asisten virtual yang merupakan bagian dari perusahaan Apple yang dibuat oleh Siri Inc. Siri Inc. adalah perusahaan yang memproduksi aplikasi untuk Apple yang kemudian diakuisisi oleh Apple pada tanggal 28 April 2010. Siri adalah aplikasi yang dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Siri dapat membantu dalam banyak hal, seperti mengirim email atau chat, menyetel jam alarm, membuat reservasi di suatu restoran, dan menjawab pertanyaan apapun yang Anda ajukan. Anda dapat menanyakan semua itu hanya dengan mengatakan kata "Hey Siri" dan dia akan aktif. Siri seperti asisten tapi virtual. Dengan Siri, semuanya akan menjadi mudah dan ketika Anda tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu, tanyakan saja pada Siri dan dia akan membantu Anda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Bixby. Jadi, Bixby adalah layanan asisten virtual dengan kecerdasan buatan yang dikembangkan dan tersedia di perangkat Samsung. Aplikasi Bixby ini bisa mempelajari dan menyimpan semua preferensi yang Anda buat, yang mana jika nanti Anda ingin melakukan sesuatu yang sudah dipelajari oleh Bixby, maka aksesnya akan jadi lebih cepat. Bixby sendiri bisa dipakai dengan berbagai macam cara, seperti perintahnya bisa diberikan melalui sentuhan, suara, ataupun dengan mengetiknya. Next slide. Kemudian, apa saja yang bisa dilakukan dengan Bixby? Sebagai aplikasi yang berfungsi sebagai layanan asisten virtual, Bixby bisa dipakai untuk beragam kebutuhan, seperti menampilkan konten dan aplikasi sesuai kebutuhan, melihat dan membuka aplikasi bawaan Samsung, menjelaskan suatu objek, menerjemahkan bahasa asing, mengubah suatu pengaturan dengan cepat dan lain sebagainya.
Fitur Bixby ini akan sangat membantu penggunaan HP Samsung sehari-hari. Karena itu, sangat disayangkan kalau Bixby ini tidak Anda manfaatkan. Berikutnya merupakan Amazon Alexa. Amazon Alexa merupakan asisten virtual yang dikembangkan oleh Amazon.com Incorporated dan diluncurkan pada 19 Maret 2013. Alexa dapat dengan mudah digunakan hanya dengan memberinya perintah. Alexa menggunakan pengenalan suara untuk melakukan tugas atau perintah yang diberikan oleh pengguna. Berbagai macam perintah yang dapat Anda berikan kepada Alexa seperti mainkan lagu, temukan restoran terdekat dan pesan makanan secara online, memeriksa jadwal tayang film atau jadwal olahraga, melacak paket Amazon Anda, dan sebagainya. Apa itu Google Assistant? Google Assistant adalah suara virtual Google. Ini adalah evolusi dari fitur Android yang lama, yang dikenal sebagai Google Now, yang memberi Anda informasi tentang minat Anda bahkan sebelum Anda bertanya. Ini bersaing dengan Siri Apple, Alexa Amazon, dan pada tingkatnya lebih rendah Microsoft Cortana. Sebenarnya, fungsi utama Google Assistant adalah untuk menawarkan perintah suara, pencarian suara, dan kontrol perangkat. Yang diaktif suara memungkinkan Anda untuk menyelesaikan sejumlah tugas setelah Anda mengucapkan kata-kata "Oke Google" atau "Hai Google". Ini dirancang untuk memberi Anda interaksi percakapan. Sekian dan terima kasih.